Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di channel Selamat Untung, tempat di mana kisah-kisah nyata dan legenda mistis kami hadirkan dengan penuh rasa dan makna. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan ketenangan dalam setiap langkah. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita pilihan yang akan terus kami sajikan. Mari kita mulai ceritanya. Sore menjelang malam di Desa Kendil Rejo, udara lembab menyelimuti ganggang sempit yang mengarah ke rumah-rumah penduduk. Bau kedelai rebus dari dapur-dapur warga bercampur dengan aroma tanah basah usai hujan siang tadi. Di ujung jalan utama, rumah besar berdinding tembok putih berdiri mencolok di antara deretan rumah kayu. Itulah rumah Rubai, pengusaha tempe yang namanya sudah dikenal hampir di seluruh pasar tradisional sekitar desa. Rubai duduk di ruang tamu, merapikan berkas catatan penjualan yang ia simpan di map lusuh. Dari dapur, terdengar suara sendok besi beradu dengan panci besar. Bu Musripah, istrinya, tengah mempersiapkan rendaman kedelai untuk produksi esok hari. Nanti jangan lupa air rendamannya diganti 2 kali, biar hasilnya bagus, ujar Rubai sambil melirik ke arah dapur. Sudah saya ganti, Pak, jawab Bu Musripah tanpa menoleh. Suaranya terdengar datar, seakan pikirannya tidak berada di situ. Rubai menghela napas panjang. 10 tahun ia membangun usaha ini dari nol. Dari memikul karung kedelai sendiri ke pasar, sampai akhirnya bisa mempekerjakan beberapa karyawan. Keuntungan yang stabil membuatnya bisa membangun rumah, membeli sepeda motor, dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Dan yang paling ia banggakan, ia kini punya cabang baru di kecamatan sebelah, dikelola oleh orang yang ia percaya, Pak Jumali. Pintu depan terbuka, Nova masuk sambil menenteng tas belanja. Pak, tadi di pasar saya dengar orang ngomongin usaha kita, ucapnya sambil menaruh belanjaan di meja makan. Rubai menoleh. Ngomongin apa? Nova duduk, wajahnya sedikit ragu. Ada pedagang yang bilang tempe dari cabang Pak Jumali katanya lebih enak. Terus, katanya, beberapa pelanggan Bapak mulai pindah ke sana. Bu Musripah yang mendengar langsung berhenti mengaduk air rendaman. Ia memandang sebentar ke arah Nova, lalu kembali fokus pada pekerjaannya. Orang itu cuma ngomong, atau memang pelanggan kita pindah? Tanya Bu Musripah pelan. Nova mengangkat bahu. Yang saya dengar, ada yang sudah ambil dari Pak Jumali. Mereka bilang kualitasnya sama, harganya lebih murah. Rubai tersenyum tipis, berusaha menenangkan suasana. Biar saja. Kalau memang dia bisa lebih baik, itu artinya kita harus lebih rajin. Lagian, dia kan juga belajar dari kita. Nova tidak membalas, hanya menunduk memegang tali tasnya. Bu Musripah menghela napas, lalu berkata lirih, tapi caranya itu, Pak, saya tidak enak hati kalau diambil diam-diam. Rubai tidak menanggapi, matanya kembali ke catatan penjualan di meja. Di luar, suara kendaraan lewat terdengar samar, bercampur dengan suara serangga malam yang mulai ramai. Tak lama, Hilmi masuk sambil membawa sandal yang basah oleh lumpur. Pak, tadi waktu saya pulang, lihat ibu di belakang rumah, kayak lagi mikir lama sambil lihat ketumpukan kedelai, katanya polos. Bu Musripah menatap Hilmi sebentar. Bukan mikir, cuma memastikan kedelainya kering, jawabnya cepat. Tapi Rubai melihat jelas sorot mata istrinya. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Rubai mencoba mencairkan suasana. Sudah, ganti baju dulu. Besok kita semua harus bangun pagi. Malam semakin larut, anak-anak sudah di kamar masing-masing. Rubai duduk di beranda belakang, menatap halaman yang remang. Bu Musripah datang membawa segelas teh panas, duduk di kursi sebelahnya. Pak, ucapnya pelan, Bapak yakin Pak Jumali tidak ada maksud buruk? Kenapa tanya begitu? Rubai menoleh, mencoba menangkap ekspresi istrinya. Entahlah, saya cuma merasa, sejak cabang itu jalan, ada saja yang aneh. Kadang perasaan ini nggak enak. Kayak ada yang berbeda di rumah ini, kata Bu Musripah sambil menunduk. Rubai memegang gelasnya erat. Kalau cuma perasaan, jangan terlalu dipikir. Nanti malah bikin kita curiga sama orang.
mereka terdiam cukup lama. Angin malam membawa aroma kedelai yang sedang direndam di dapur. Lampu belakang berayun pelan diterpa angin. Dari dalam, terdengar suara Nova memanggil ibunya, membuat Bu Musripah berdiri dan masuk ke rumah. Rubai masih duduk di beranda, matanya tak lepas dari tumpukan karung kedelai di sudut halaman. Sorot matanya tajam, namun dalam hatinya, ada rasa yang tak nyaman. Ia mencoba mengusir pikiran itu, tapi tatapan Bu Musripah sore tadi terbayang kembali, tatapan lama, tenang, tapi seakan mengandung sesuatu yang belum ia mengerti. Lampu belakang yang bergoyang pelan masih terbayang di kepala Rubai saat subuh datang. Hujan semalam membuat tanah halaman basah, meninggalkan genangan kecil di dekat tumpukan karung kedelai. Ia memandangi sebentar sebelum masuk ke dapur. Bu Musripah sudah menyiapkan air panas dan beberapa bungkus tempe untuk diantar ke pasar Wagian. Nova membantu membungkus dengan rapi, sementara Hilmi mengangkat keranjang ke teras. "Jangan lupa, Pak, yang ini buat Mbak Narsi. Dia sudah pesan kemarin," kata Bu Musripah sambil menunjuk satu tumpukan. Rubai mengangguk, lalu memanggul keranjang ke atas sepeda motor. Udara pagi dingin, jalanan desa masih sepi, hanya terdengar suara ayam dan langkah orang menuju sawah. Di kepalanya, perbincangan semalam bersama Bu Musripah masih menggantung. Tatapan istrinya dan rasa tidak enak yang ia sebutkan membuat Rubai gelisah, meski ia berusaha menganggapnya hanya kekhawatiran biasa. Sesampainya di pasar Wagian, beberapa pedagang langsung menyapa. Rubai tersenyum seadanya, lalu menuju lapak Mbak Narsi. Perempuan itu langsung membuka bungkusan tempe yang ia bawa. Wajahnya berubah masam. "Pak Rubai, ini tempenya sudah bau. Baru kemarin saya pesan, tapi rasanya seperti sudah disimpan 2 hari, ujarnya lantang, membuat beberapa pembeli di sekitar menoleh. Rubai mendekat, mencium tempe itu. Bau asam menusuk hidungnya. "Baru saya buat semalam, Mbak. Tidak mungkin basi secepat ini," ucapnya, berusaha tenang. "Lihat saja sendiri. Lendirnya sudah keluar. Saya tidak bisa jual barang begini." Mbak Narsih mendorong bungkusan kembali ke arahnya. Beberapa pedagang lain ikut mendekat, mengeluh hal yang sama. "Tempe yang kemarin juga begitu, Pak. Saya sampai buang setengahnya," kata seorang bapak dari lapak sebelah. Rubai mencoba mengingat-ingat proses pembuatan semalam. Kedelai dicuci bersih, direbus, dibungkus seperti biasa. Tidak ada yang berbeda. Ia menahan diri untuk tidak membantah terlalu jauh, lalu berjanji akan mengganti barang yang rusak. Selesai mengantar sisa pesanan, ia pulang dengan keranjang yang masih berisi sebagian besar tempe. Motor melaju pelan melewati jalan desa yang mulai ramai. Di kepalanya, pertanyaan tentang penyebab kerusakan itu terus berputar. Sesampainya di rumah, Bu Musripah sedang menjemur daun pisang di halaman. "Cepat sekali pulangnya, Pak." "Habis semua?" tanyanya. "Banyak yang komplain. Katanya tempe sudah basi. Padahal baru semalam dibuat," jawab Rubai sambil menurunkan keranjang. Bu Musripah terdiam, lalu duduk di bangku teras. "Pak, ada yang mau saya ceritakan," katanya pelan. "Tadi malam saya mimpi. Ada orang datang ke belakang rumah, menabur sesuatu di dekat tumpukan kedelai. Wajahnya tidak jelas, tapi tubuhnya kurus dan jalannya pelan." Nova yang duduk di ambang pintu menoleh. "Mimpi ibu itu pas sebelum bapak berangkat?" tanyanya. "Iya, dan ini bukan mimpi pertama. 2 kali saya melihat hal yang sama," jawab Bu Musripah. Rubai menatap keduanya. "Jangan terlalu dipikir. Mimpi belum tentu tanda apa-apa." Ia berkata begitu, tapi hatinya tidak tenang. Ia tahu Bu Musripah bukan tipe yang suka mengada-ada. Nova memegang ujung kainnya, matanya gelisah. "Pak, saya rasa mimpi ibu ada hubungannya sama tempe yang basi," ucapnya ragu. Rubai memandangnya, tapi tidak memberi jawaban. Hilmi yang baru keluar dari belakang rumah hanya menatap mereka bergantian, seperti mencoba memahami pembicaraan itu. Sore hari, hujan rintik turun. Rubai duduk di dapur, memperhatikan Bu Musripah mengganti air rendaman kedelai. Kain tipis yang dikenakannya basah di bagian bawah, menempel pada kulit. Tangannya bergerak pelan, seolah menghitung setiap biji kedelai yang direndam. "Kenapa pelan sekali, Bu?" tanya Rubai.
biar meresap bersih. Kalau tergesa, nanti hasilnya kurang bagus, jawabnya tanpa menoleh. Rubai mengangguk, tapi matanya tak lepas dari gerakan tangan istrinya. Ada ketelitian yang terasa lebih dari biasanya, seperti ia sedang menjaga sesuatu. Kehangatan sesaat muncul di benak Rubai, tapi langsung menghilang ketika pikirannya kembali pada keranjang tempe basi di ruang depan. Bau asamnya masih tercium samar, mengingatkan pada wajah-wajah pelanggan yang kecewa pagi tadi. Ia berdiri, berjalan ke ruang depan, dan menatap keranjang itu lama. Dari arah dapur, suara air mengalir dan sendok beradu dengan panci terdengar teratur. Rubai menutup mata sebentar, mencoba mengosongkan pikirannya. Namun, tatapan Nova dan cerita Bu Musripah tentang mimpi itu kembali muncul, membuat dadanya terasa berat. Di luar, hujan semakin deras, dan suara air menetes dari atap ke halaman belakang terdengar seperti irama yang memaksa pikirannya untuk tidak diam. Rubai tahu malam ini ia tidak akan tidur nyenyak. Keranjang tempe basi masih berada di ruang depan, menebarkan bau asam yang menusuk. Rubai duduk di kursi bambu dekat pintu, matanya tertuju pada tumpukan itu. Pikirannya belum lepas dari cerita Bu Musripah tentang mimpi orang yang menabur sesuatu di dekat tumpukan kedelai. Suara langkah dari arah luar memecah lamunannya. Pak Ridwan muncul di teras, wajahnya serius. "Pak, saya mau bicara," katanya pelan, tapi nadanya tegas. Rubai mempersilakan masuk, lalu menutup pintu. Pak Ridwan duduk, merapatkan suara. "Beberapa hari lalu, saya lihat Pak Jumali masuk ke ruang penyimpanan kedelai. Dia bawa sesuatu, kecil, dibungkus kain. Saya kira cuma mau ambil barang, tapi dia malah buka salah satu karung dan masukkan itu ke dalam." Rubai terdiam. "Kamu yakin yang kamu lihat seperti itu?" "Saya yakin, Pak. Saya juga sempat mau tanya, tapi dia keluar cepat-cepat." "Waktu itu Bapak sedang ke pasar," jawab Pak Ridwan mantap. Ucapan itu membuat dada Rubai terasa berat. Tanpa membuang waktu, ia memutuskan menemui Pak Jumali sore itu juga. Di rumah Pak Jumali, suasana terkesan tenang. Begitu Rubai menyampaikan cerita Pak Ridwan, senyum sinis langsung muncul di wajahnya. "Jangan-jangan Bapak ini cari alasan karena dagangan saya sekarang laris," ucapnya santai. "Saya cuma mau tanya, betul atau tidak kamu masukkan sesuatu ke karung kedelai di rumah saya?" tekan Rubai. Pak Jumali tertawa pendek. "Kalau saya mau menghancurkan Bapak, kenapa harus ribet begitu? Mungkin saja tempe Bapak basi karena Bapak sendiri yang salah urus. Jangan bawa-bawa saya." Jawaban itu membuat Rubai menahan emosi. Ia sadar, pembicaraan tidak akan menghasilkan apa-apa. Ia pamit, berjalan pulang dengan langkah berat. Di rumah, Nova yang melihat raut wajah ayahnya langsung menanyakan hasilnya. "Gimana, Pak?" Tidak ada gunanya bicara. Dia cuma balik menuduh, jawab Rubai singkat. Nova menunduk, lalu memilih masuk ke kamarnya. Dalam hati, ia merasa tidak nyaman mendengar nada suara ayahnya. Malam itu, udara di dapur lembab dan agak panas. Bu Musripah duduk di lantai, membungkus tempe satu persatu. Keringat membasahi lehernya, kain tipis yang ia kenakan melekat pada tubuh. Rubai duduk di bangku, memperhatikannya tanpa banyak bicara. Hanya suara lipatan daun pisang dan plastik yang terdengar berulang. "Selesai berapa lagi, Bu?" tanya Rubai sambil memandang tumpukan tempe yang sudah dibungkus. "Masih banyak. Biar selesai malam ini, besok pagi tinggal antar," jawab Bu Musripah, tangannya tidak berhenti bergerak. Rubai mengangguk, lalu menoleh ke jendela yang terbuka sebagian. Udara malam masuk, tapi ada sesuatu yang aneh. Telinganya menangkap suara langkah perlahan di luar. Ia berdiri, berjalan mendekati jendela. "Bu, kamu dengar?" tanyanya pelan. Bu Musripah berhenti sejenak, mendengarkan. "Kayak ada yang jalan di luar," bisiknya. Rubai membuka jendela sedikit lebih lebar dan menengok keluar. Halaman belakang terlihat gelap, hanya diterangi sedikit cahaya lampu dari dalam. Tidak ada siapapun. Namun, aroma menyengat tiba-tiba menyeruak, mirip bau kedelai basi bercampur tanah basah. Ia menutup jendela perlahan. Kosong. Tapi baunya, Rubai tidak melanjutkan kalimatnya, hanya menghela napas. Bu Musripah menatapnya,
lalu kembali membungkus tempe. Wajahnya tetap serius, seolah tidak ingin menambah kegelisahan. Rubai duduk kembali, tapi pikirannya terus berputar, mengingat kata-kata Pak Ridwan dan reaksi Pak Jumali. Suara langkah itu sudah hilang, namun aroma menyengatnya masih terasa tipis di hidungnya. Malam itu, ia tahu tidur tidak akan mudah datang. Aroma kedelai basi yang tercium dari keranjang di ruang depan belum juga hilang sejak malam sebelumnya. Rubai duduk memandangi tumpukan itu sambil memutar pikirannya. Cerita Pak Ridwan, reaksi sinis Pak Jumali, dan suara langkah di luar jendela terus bergantian memenuhi kepalanya. Ia menghela napas panjang, lalu berdiri dan menghampiri Bu Musripah yang sedang merapikan pembungkus tempe di dapur. "Bu, kita nggak bisa begini terus. Aku mau cari orang yang bisa bersihin rumah ini," ucapnya pelan namun tegas. Bu Musripah menghentikan gerakan tangannya. "Maksud Bapak, dukun?" "Iya, aku dapat kabar ada orang di Dusun Waringin Anom, namanya Ki Jlamprang. Katanya kuat," jawab Rubai sambil mengambil jaket. Sore itu juga, Rubai berangkat ke Waringin Anom. Perjalanan melewati jalan setapak yang diapit sawah basah membuat motornya harus berjalan pelan. Rumah Ki Jlamprang berada di ujung dusun, berdinding papan tua dengan pekarangan yang ditumbuhi pohon pisang. Ki Jlamprang, lelaki tua berkulit legam dengan tato memenuhi lengannya, menyambut dengan pandangan tajam. "Kau datang untuk apa?" tanyanya singkat. Rubai menceritakan semua kejadian, dari tempe yang cepat basi sampai bau menyengat dan suara langkah aneh. Ki Jlamprang hanya mengangguk pelan, lalu berkata, "Kalau memang mau, malam ini juga aku ikut ke rumahmu. Tapi syaratnya, tempat kerja dan rumah produksi harus dikosongkan." Malam tiba, rumah produksi tempe sudah sepi. Semua karyawan dipulangkan. Hanya ada Rubai, Bu Musripah, dan Ki Jlamprang. Lelaki tua itu mengeluarkan buntalan kain berisi dupa dan botol kecil berisi cairan keruh. Begitu dupa dinyalakan, bau kemenyan langsung menyebar memenuhi ruangan. Hawa panas perlahan terasa, membuat keringat Rubai mulai mengalir di pelipis. "Berdiri di sana, jangan banyak bergerak," perintah Ki Jlamprang sambil menaruh beberapa mangkuk kecil berisi air di sudut-sudut ruang. Tatapannya sesekali mengarah ke Bu Musripah, pandangan yang membuat Rubai tidak nyaman. Mantra mulai dibacakan dengan suara berat. Asap dupa makin tebal, membuat mata perih. Pintu belakang tiba-tiba berderit pelan, seperti ada yang mendorongnya dari luar. Rubai menoleh cepat, tapi Ki Jlamprang tidak berhenti membaca mantra. "Jangan hiraukan. Itu tanda dia mulai keluar," kata Ki Jlamprang sambil melanjutkan bacaan. Angin panas tiba-tiba menyapu kulit Rubai. Kain yang menutup meja kerja tempe bergetar pelan. Bu Musripah merapatkan kainnya, terlihat gugup. Suara langkah terdengar dari arah pintu belakang. Namun setiap kali Rubai mencoba memusatkan pandangan, tidak ada yang terlihat selain bayangan samar yang bergerak cepat di lantai. Ki Jlamprang memercikkan cairan dari botol ke udara, disusul dengan letupan kecil seperti bara terbakar. "Sudah, sebentar lagi," ucapnya pelan namun tegas. Ritual berlangsung hampir 1 jam. Setelah dupa padam dan bacaan berhenti, hawa panas perlahan menghilang. Ki Jlamprang menghela napas panjang, lalu berkata, "Gangguan itu sudah diusir. Besok kau bisa bekerja seperti biasa." Rubai mengangguk, meski hatinya masih diliputi rasa ragu. "Terima kasih, Ki." Ki Jlamprang hanya mengangguk, lalu merapikan peralatan dan beranjak keluar. Setelah ia pergi, Rubai menutup pintu rapat-rapat. Bu Musripah mendekat, suaranya pelan, "Pak, tadi waktu dia baca mantra, rasanya hawa di sini berat sekali. Saya sampai susah bernapas." "Tadi aku juga merasa. Tapi semoga saja benar gangguannya sudah hilang," jawab Rubai sambil memandang ke arah pintu belakang yang tadi berderit. 3 hari setelah ritual, tempe yang dibuat Rubai kembali normal. Pelanggan di pasar Wagean kembali tersenyum, memuji kualitas seperti dulu. Namun di hari keempat, keluhan datang lagi. Tempe mulai basi sebelum sempat dijual habis. Malam itu, Rubai duduk di kursi ruang depan, menatap keranjang yang kembali terisi tempe rusak. Bau asamnya menusuk, membuat pikirannya kembali kacau. Bu Musripah berdiri di dekat pintu, diam dan menatapnya. Rubai menahan napas,
merasakan tekanan yang sama seperti sebelum ritual, dan dadanya terasa semakin berat. Bau asam dari keranjang tempe di ruang depan kembali memenuhi rumah. Rubai duduk memegangi kepalanya, sedangkan Bu Musripah berdiri di dekat pintu, menatapnya tanpa banyak bicara. "Kalau begini terus, kita bisa rugi besar," ucap Rubai dengan nada lelah. Ia kemudian mengangkat wajahnya. "Aku mau coba cari orang lain. Ada yang bilang di tepi alas jati ada dukun tua, namanya Mbah Wage. Katanya dia kuat." Bu Musripah menatap ragu. "Bapak yakin?" "Kita nggak punya pilihan lain," jawabnya singkat. Menjelang senja, Rubai berangkat dengan sepeda motor tuanya. Perjalanan menuju alas jati membuat udara semakin dingin. Jalan kecil diapit pohon-pohon jati tinggi yang daunnya bergemerisik. Saat sampai di rumah panggung Mbah Wage, lelaki tua berambut putih itu sedang duduk di kursi bambu, menatap lurus ke arah Rubai. "Dari tadi aku sudah tahu kau mau datang," kata Mbah Wage tanpa basa-basi. Rubai langsung menceritakan masalahnya. Mbah Wage mendengarkan sambil mengangguk pelan. "Kalau begitu, malam ini juga kita kerjakan. Tapi semua orang harus keluar dari rumah produksi. Aku yang akan masuk sendiri." Saat malam turun, rumah produksi tempe benar-benar kosong. Rubai menunggu di luar bersama Bu Musripah. Angin dari arah hutan membawa aroma tanah basah. Mbah Wage masuk membawa buntalan kain dan botol berisi cairan hitam. Begitu pintu ditutup, suara dari dalam mulai terdengar, pertama seperti benda dijatuhkan, lalu berubah menjadi benturan keras. "Pak, itu suara apa?" tanya Bu Musripah dengan suara bergetar. "Entah. Yang penting kita jangan masuk," jawab Rubai, matanya tak lepas dari pintu. Benturan terdengar lagi, kali ini diikuti suara auman panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Suaranya dalam, seperti berasal dari binatang besar. Rubai merasakan hawa di sekelilingnya berubah, panas dan dingin datang bergantian. Di dalam, suara Mbah Wage terdengar meneriakkan mantra. Lalu terdengar bunyi seperti kursi terseret, disusul dentuman keras. Bu Musripah memegang lengan Rubai erat-erat. "Pak, saya nggak enak perasaan," bisiknya. Tiba-tiba pintu terbuka keras. Mbah Wage terhuyung keluar, wajahnya pucat, napasnya terengah. Ia jatuh berlutut di tanah, keringat bercucuran. Rubai cepat menahannya agar tidak terjatuh sepenuhnya. "Kalah, aku kalah," ucap Mbah Wage dengan suara lemah. "Makhluk yang ada di tempat itu besar sekali. Dia menjaga kutukan yang dikirim padamu." Bu Musripah segera masuk membawa segelas air, tapi tangannya bergetar saat menyodorkannya. Mbah Wage meminumnya seteguk, lalu memandang Rubai. "Ini bukan urusan ringan. Bukan cuma sekadar saingan dagang. Kau harus hati-hati." Rubai terdiam, menatap pintu rumah produksi yang masih terbuka. Dari dalam, hawa panas samar-samar masih terasa keluar. Ia menutup pintu pelan, namun rasa dingin di tengkuknya tak kunjung hilang. Tatapan Bu Musripah yang cemas hanya membuat beban di dadanya semakin berat. Hawa panas samar yang keluar dari pintu rumah produksi masih terasa di tengkuk Rubai saat ia menutupnya pelan malam itu. Wajah pucat Mbah Wage dan ucapannya bahwa makhluk besar sedang menjaga kutukan terus berputar di pikirannya. Di teras, Bu Musripah duduk memegangi gelas kosong, masih tampak lelah setelah membantu menenangkan dukun tua itu. "Kita harus cari orang lain lagi, Bu," kata Rubai lirih. "Siapa lagi, Pak?" "Sudah 2 orang dukun yang datang, hasilnya sama," jawab Bu Musripah dengan nada ragu. "Aku dengar ada 1 orang, Ki Sukma Jagat. Dia dukun besar, katanya jarang mau turun tangan. Tapi kalau mau coba, ini saatnya," ucap Rubai sambil menatap jam. Keesokan harinya, Rubai mengajak Nova pergi ke rumah Ki Sukma Jagat di desa seberang. Perjalanan mereka melewati jalan berliku yang sebagian tertutup dedaunan kering. Rumah Ki Sukma berdiri di lahan luas, dikelilingi pagar bambu tinggi. Saat pintu dibuka, aroma wangi menyan bercampur bau minyak gosok langsung menyeruak. Seorang lelaki tinggi berambut putih tipis menyambut mereka di ruang tamu yang remang. "Aku tahu kalian mau bicara soal gangguan itu," ucap Ki Sukma Jagat tanpa diminta. Rubai mulai menceritakan dari awal, dari tempe yang cepat basi, suara langkah, hingga ritual yang gagal.
Ki Sukma hanya mendengarkan sambil menutup mata, sesekali mengangguk. Namun, ketika Rubai menyebut nama orang yang ia curigai sebagai pengirim gangguan, mata Ki Sukma terbuka lebar. "Aku tidak mau berurusan dengan orang itu," katanya tegas. "Bukan karena aku tidak mampu, tapi urusan ini sudah masuk wilayah yang aku tidak ingin campuri." Rubai terdiam. "Tapi, Ki, ini sudah membuat usaha saya hancur. Semua orang yang saya minta tolong menyerah." Ki Sukma menggeleng. "Kalau kau mau tetap selamat, jangan paksa aku. Ada batas yang tidak boleh dilanggar." Penolakan itu membuat dada Rubai terasa semakin sempit. Nova yang duduk di sampingnya mencoba menyembunyikan rasa tidak nyamannya. Ia merasa seperti ada hawa aneh di ruangan itu, seakan dari balik pintu kamar ada seseorang yang memperhatikan mereka. Setelah berpamitan, mereka berjalan keluar melalui halaman yang sunyi. Nova menoleh sekali ke arah rumah, yakin dirinya melihat kain tirai jendela bergerak meski tidak ada angin. Ia memilih diam dan melanjutkan langkah. Sesampainya di rumah menjelang sore, Hilmi menghampiri dengan wajah cemas. "Pak, tadi waktu ibu cuci pembungkus tempe di sumur, saya lihat ada sosok hitam berdiri di belakangnya. Tingginya lebih besar dari ibu, tapi hilang pas saya mendekat." Bu Musripah yang mendengar langsung memalingkan wajah, matanya jelas menyimpan kegelisahan. Rubai menatap anaknya tanpa berkata-kata, lalu memandang ke arah sumur di belakang rumah. Suara tetesan air dari ember yang masih tergantung di tali sumur terdengar jelas, membuatnya semakin yakin bahwa bayangan kelam itu belum benar-benar pergi. Bayangan hitam di belakang Bu Musripah yang diceritakan Hilmi masih melekat di kepala Rubai. Ia berdiri lama di dekat sumur, memandang ke dalam air yang memantulkan cahaya redup sore itu. Bu Musripah mengajak masuk, tapi Rubai masih terdiam, mencoba menenangkan pikirannya. Di ruang tengah, Nova ikut duduk, menatap ayahnya yang tampak berat memikirkan langkah berikutnya. "Kita perlu minta bantuan orang yang jalannya beda, Bu," ucap Rubai akhirnya. "Bukan dukun lagi. Aku ingat, ada Kiai Muhali di pondok pesantren Al-Muhajirin. Dia dikenal bisa membersihkan rumah dari gangguan, tapi jalannya pakai syariat." Bu Musripah mengangguk pelan. "Kalau memang itu yang terbaik, ayo kita temui." Sore itu juga, mereka berangkat ke pondok pesantren yang letaknya sekitar 1 jam dari desa. Bangunannya sederhana, dikelilingi pagar bata dan kebun kecil di sampingnya. Di teras, seorang santri mempersilakan mereka masuk ke ruang tamu. Kiai Muhali datang tak lama kemudian, mengenakan sarung dan baju koko putih, wajahnya tenang. "Aku sudah dengar sedikit dari orang pasar. Ceritakan dari awal," ujar Kiai Muhali. Rubai menceritakan semuanya, dari tempe yang cepat basi, ritual yang gagal, sampai penolakan Ki Sukma Jagat. Kiai Muhali mendengarkan tanpa memotong, hanya sesekali mengangguk. "Kalau yang kau cari adalah pertolongan yang tidak melanggar, kau dan keluargamu harus siap. Tidak akan ada dupa, tidak ada sesaji. Yang ada hanya doa dan ayat suci. Tapi semua harus ikut, tidak boleh setengah hati," tegas Kiai Muhali. "Kami siap, Kiai," jawab Rubai. Malam itu, Kiai Muhali datang ke rumah mereka. Begitu masuk, ia meminta semua jendela dan pintu ditutup rapat. "Hilmi, periksa lagi semua kunci. Nova, nyalakan lampu minyak di setiap sudut rumah," perintahnya. Nova berjalan cepat mengambil lampu minyak dari lemari, satu persatu dinyalakan, cahayanya berpendar di sudut-sudut gelap. Hilmi memeriksa pintu dan jendela, memastikan tidak ada yang terbuka. Bu Musripah duduk di ruang tamu dengan kain melilit tubuh, matanya terpejam mengikuti bacaan doa yang dilantunkan. Kiai Muhali berdiri di tengah ruang, suaranya tegas melafalkan ayat-ayat perlindungan. Suara itu menggema, bercampur dengan dengung lampu minyak yang bergetar tertiup angin dari celah dinding. Rubai duduk di lantai, mencoba memusatkan pikiran pada bacaan, tapi sesekali matanya melirik ke arah plafon ketika terdengar langkah pelan di loteng. "Jangan hiraukan suara itu," kata Kiai Muhali tanpa berhenti membaca. "Itu hanyalah gangguan untuk membuat hati kalian goyah." Bu Musripah merapatkan kain di tubuhnya, napasnya terlihat cepat. Nova duduk di dekat ibu, memegang tangannya erat-erat. Hilmi berdiri di dekat pintu, memandang ke arah gelap di ujung lorong,
seolah menunggu sesuatu keluar. Ritual itu berlangsung lama, hawa di dalam rumah perlahan berubah. Rubai merasa udara lebih ringan, meski rasa was-was belum hilang sepenuhnya. Aroma anyir yang biasanya terasa di malam hari mulai menghilang. Setelah selesai, Kiai Muhali menatap mereka satu persatu. Gangguan ini tidak akan hilang dalam semalam. Kalian harus istiqomah, perbanyak doa, dan jangan tinggalkan kewajiban. Kalau iman kalian kuat, tidak ada yang bisa bertahan di rumah ini. Rubai mengangguk, begitu pula Bu Musripah. Malam itu, mereka menata kembali posisi lampu minyak dan memastikan semua sudut terang. Namun, saat semua kembali ke kamar masing-masing, suara langkah di loteng terdengar lagi, kali ini lebih pelan, seolah menunggu. Rubai berbaring sambil menatap langit-langit, merasa ada sesuatu yang masih mengawasi dari kegelapan di atasnya. Suara langkah di loteng yang masih terdengar malam itu membuat tidur Rubai tidak nyenyak. Ia terbangun berkali-kali, memastikan lampu minyak di ruang tengah tetap menyala seperti yang disarankan Kiai Muhali. Pagi harinya, ia duduk di teras, memandang halaman yang basah oleh embun. Bu Musripah keluar membawa baki berisi kedelai yang sudah direndam semalaman. "Kita mulai saja lagi, Pak," ucap Bu Musripah sambil meletakkan baki di dekat bak besar. "Kalau nunggu semua beres, usaha ini bisa benar-benar hilang." Rubai mengangguk. "Kita kerjakan bersama. Tidak usah banyak, yang penting ada yang dibawa ke pasar." Nova mulai menyiapkan daun pisang di meja panjang, memotongnya dengan hati-hati. Hilmi membantu menumpuk hasil potongan di keranjang. Suara obrolan kecil mereka terdengar di sela-sela pekerjaan. "Kalau ini jadi, kira-kira laku nggak ya?" tanya Hilmi sambil menatap kakaknya. "Kalau rasanya sama seperti dulu, pasti laku," jawab Nova sambil tersenyum tipis. Bu Musripah mengaduk kedelai di bak besar, keringatnya mulai mengalir di leher meski udara masih pagi. Rubai mengatur cetakan dan memastikan semua bahan siap. Hari itu, mereka bekerja tanpa banyak bicara, masing-masing fokus pada bagiannya. Siang menjelang, tempe yang sudah dibungkus rapi dimasukkan ke keranjang bambu. "Kita coba bawa ke pasar sekarang," kata Rubai. Nova dan Hilmi membantu mengikat keranjang di belakang motor. Di pasar Wagean, beberapa pelanggan lama menghampiri. Mbak Narsih memeriksa bungkusan yang dibawanya, lalu tersenyum. "Ini baru tempe Rubai yang saya kenal. Bagus, padat, baunya segar," ucapnya. Ucapan itu membuat dada Rubai terasa sedikit lega. Beberapa pedagang lain juga memberikan tanggapan positif. Dagangan hari itu habis lebih cepat dari yang ia perkirakan. Sore hari, mereka kembali ke rumah dengan sisa keranjang kosong. Hilmi langsung membereskan alat-alat, sementara Nova menyapu ruang produksi. Bu Musripah duduk di bangku panjang, menyeka keringat sambil tersenyum tipis. "Setidaknya, kita masih bisa jalan." Malam tiba. Rubai duduk di ruang tengah, menghitung hasil penjualan hari ini. Lampu minyak di sudut ruangan berpendar tenang. Hilmi dan Nova sudah masuk ke kamar, Bu Musripah masih di dapur merapikan peralatan. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu belakang. Suaranya teratur, 3 kali, lalu berhenti. Rubai menoleh ke arah dapur. "Bu, ada yang datang?" tanyanya. Bu Musripah menggeleng. "Enggak ada. Saya dari tadi di sini." Rubai berdiri, berjalan perlahan menuju pintu belakang. Suara ketukan terdengar lagi, kali ini lebih keras. Ia membuka pintu dengan hati-hati. Halaman belakang gelap, hanya sedikit cahaya lampu dari dalam yang menerangi. Tidak ada siapapun di sana. Namun, hidungnya segera menangkap bau anyir yang tajam, seperti darah bercampur tanah basah. Bau itu membuat tengkuknya terasa dingin. Ia memandang ke arah sumur, lalu ke tumpukan kayu di sudut halaman, tapi semuanya terlihat diam. Pelan-pelan ia menutup pintu, memutar kunci, lalu kembali ke ruang tengah. Bu Musripah menatapnya tanpa bertanya, seolah sudah mengerti dari raut wajah suaminya. Rubai duduk kembali, tapi matanya tetap mengarah ke pintu belakang, merasakan bahwa gangguan itu belum sepenuhnya hilang. Bau anyir di pintu belakang malam itu masih teringat jelas di kepala Rubai. Walau hari-hari berikutnya berjalan lebih tenang, ia tahu gangguan itu belum sepenuhnya pergi. Pekerjaan tetap dilakukan seperti biasa,
dan penjualan mulai kembali menguntungkan. Nova dan Hilmi kembali tertawa kecil saat bekerja, meski tatapan mereka kadang masih menyapu sudut-sudut ruang produksi yang sepi. Sekitar 2 bulan kemudian, siang itu Rubai sedang menata tempe di lapak ketika Mbak Narsih menghampiri dengan wajah penuh rasa ingin tahu. "Pak, sampean sudah dengar kabar tentang Pak Jumali?" Rubai menoleh. "Belum. Ada apa?" Mbak Narsih mendekat, suaranya dipelankan. "Dia lumpuh mendadak. Katanya sudah seminggu tidak bisa bangun. Istrinya juga sakit, anaknya ikut terbaring. Warga bilang, semua itu terjadi sejak dia mengaku ke orang-orang kalau pernah mendatangi dukun untuk menjatuhkan sampean." Ucapan itu membuat Rubai terdiam. Jemarinya berhenti membungkus tempe. Mbak Narsih menatapnya sebentar sebelum pergi, meninggalkan lapak. Sore harinya, seorang tetangga datang membawa kabar serupa. "Pak Jumali nyari sampean, katanya mau minta maaf. Dia bilang sihirnya berbalik menyerang," ujar tetangga itu. Malamnya, Rubai duduk di ruang tamu. Bu Musripah menatapnya lama. "Kalau bapak mau datang, saya ikut. Tapi ingat pesan Kiai Muhali, jangan ada balas dendam," katanya. "Aku tidak akan membalas," jawab Rubai singkat. Keesokan harinya mereka ke rumah Pak Jumali. Suasana rumah itu pengap, udara di dalamnya seperti menahan panas yang berat. Pak Jumali terbaring di tikar, tubuhnya kurus, wajahnya pucat, matanya basah. "Maafkan aku, Bayi," suaranya serak. "Aku, memang yang mengirim. Aku pikir cuma akan buat daganganmu sepi, tapi malah begini." Rubai berdiri diam, memandang orang yang dulu pernah ia percaya. Tidak ada kata marah, tidak pula kata maaf terucap, hanya keheningan yang panjang. Setelah beberapa menit, ia berbalik dan meninggalkan rumah itu tanpa sepatah kata pun. Malamnya, di rumah, Nova mendekat ke ayahnya. "Pak, tadi waktu saya membereskan tumpukan kedelai, saya lihat ada bayangan lewat di belakang karung. Cepat sekali, tapi saya yakin itu bukan orang." Hilmi yang duduk di kursi ikut bicara. "Saya juga dengar suara dari bak rendaman, Pak. Kayak ada yang mengaduk-aduk dari dalam." Rubai menatap mereka berdua, lalu mengalihkan pandangan ke arah ruang produksi yang lampunya menyala redup. Hawa panas tipis terasa mengalir dari arah sana. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan beratnya udara di dadanya. Usaha mereka mungkin selamat, tapi Rubai tahu, bekas dari apa yang pernah terjadi akan tetap tinggal di rumah ini, dan di hatinya untuk waktu yang lama. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran, bahwa setiap perbuatan pasti ada balasannya, dan kita harus selalu menjaga hati dari iri dan dengki. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share, supaya kami tetap semangat menghadirkan kisah-kisah penuh makna dan misteri untuk kalian semua. Sampai jumpa di cerita berikutnya, tetap waspada, karena misteri bisa saja berada lebih dekat dari yang kita kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.